Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Mirna Wulansari, Ira Bariroh, Apriliani Firdausiyah, Arina Isa Salsabila, dan Ummu Syarifah. Kami akan mempresentasikan cara membuat kerangka karangan, bentuk kerangka karangan, dan pola organisasi karangan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Sofyan Saiful Rizal, SSY MH, Prodi IKT semester 1 Fakultas Agama Islam Nurul Jadid. Pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan adalah konsep yang berisi tentang poin utama dari sebuah gagasan untuk dijadikan karya tulis yang disusun dengan runtut, logis, spesifik, terukur, dan sistematis. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Cara membuat kerangka karangan: pertama-tama, menentukan tema karangan. Kemudian mengumpulkan bahan, menyeleksi bahan, menyusun bahan-bahan tersebut, dan kemudian menentukan judul. Mungkin ini suatu cara yang berbeda, karena sebagian yang lain berpendapat menentukan judul di awal, tapi ada baiknya menentukan judul diletakkan di akhir untuk menghindari ketidaksesuaian judul dengan isi karangan. Baru kemudian dikembangkan. Bentuk-bentuk kerangka karangan. Berdasarkan perumusan teksnya, bentuk kerangka karangan ada 3. Ada kerangka kalimat, ada kerangka topik, ada gabungan antara kerangka kalimat dan kerangka topik. Kerangka kalimat mempergunakan kalimat deklaratif, berita yang lengkap untuk merumuskan setiap topik, subtopik, maupun sub-subtopik. Kerangka topik dirumuskan dengan menggunakan kata atau frasa. Sebab itu kerangka topik tidak begitu jelas dan cermat seperti kerangka kalimat. Kerangka topik manfaatnya terbilang kurang bila dibandingkan dengan kerangka kalimat, terutama jika tenggang waktu antara perencanaan kerangka karangan itu dengan pengerjaannya cukup lama. Yang ketiga, gabungan antara kerangka kalimat dan kerangka topik, yaitu kerangka karangan yang mencakup kalimat berita dan sub-sub bagian maupun pokok-pokok utama dan pokok-pokok bawahan dengan menggabungkan kerangka kalimat dan kerangka topik. Berdasarkan bentuk karangan, ada karangan deskripsi. Bentuk karangan seperti ini banyak dijumpai dalam berbagai bentuk karangan, misalnya novel, cerpen, berita, atau laporan. Yang kedua, kerangka narasi, yang secara sederhana dikenal sebagai cerita, peristiwa, atau kejadian dalam satu urutan waktu, yang di dalamnya ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik yang berisi fakta atau fiksi. Kemudian karangan eksposisi, yaitu tulisan yang memberikan informasi, penjelasan, keterangan, atau pemahaman kepada pembaca yang dapat ditemui pada tulisan editorial, esai, atau petunjuk penggunaan
atau ulasan dari satu produk. Kemudian karangan argumentasi. Karangan yang bertujuan untuk meyakinkan orang lain, membuktikan pendapat atau pendirian pribadi, atau membujuk pihak orang lain agar sebuah pendapat pribadi bisa diterima. Yang terakhir adalah karangan persuasi. Karangan ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar dia mau berbuat sesuatu. Berdasarkan rinciannya, terbagi menjadi dua, ada kerangka karangan sementara dan ada kerangka karangan formal. Kerangka karangan sementara atau non-formal merupakan suatu alat bantu, sebuah penuntun bagi tulisan yang terarah, sekaligus menjadi dasar untuk penelitian kembali guna mengadakan perombakan-perombakan yang dianggap perlu. Karena kerangka karangan ini bersifat sementara, maka tidak perlu disusun secara terperinci. Namun, karena kerangka karangan ini juga merupakan kerangka karangan, maka harus memungkinkan pengarangnya untuk menggarap persoalannya secara dinamis sehingga perhatian harus dicurahkan sepenuhnya pada penyusunan kalimat-kalimat, alinea-alinea atau bagian-bagian tanpa mempersoalkan lagi bagaimana susunan karangannya atau bagaimana susunan bagiannya. Yang kedua, kerangka karangan formal. Kerangka karangan ini biasanya timbul dari pertimbangan bahwa topik yang akan digarap bersifat kompleks atau suatu topik yang sederhana, tapi penulis tidak bermaksud untuk segera menggarapnya. Pola organisasi karangan. Untuk memperoleh satu susunan kerangka karangan yang teratur, biasanya digunakan beberapa tipe atau pola susunan. Terdiri atas pola alamiah dan pola logis. Pola alamiah adalah suatu urutan unit-unit kerangka karangan yang sesuai dengan keadaan nyata yang ada di alam. Susunan alamiah dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu urutan waktu atau kronologis, urutan ruang, dan menggunakan topik yang ada. Berikutnya, pola logis. Dinamakan pola logis karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikir atau cara pikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Macam-macam urutan logis. Yang pertama, urutan klimaks dan anti klimaks. Urutan ini timbul sebagai tanggapan penulis yang berpendirian bahwa posisi tertentu dari suatu rangkaian merupakan posisi yang paling tinggi kedudukannya atau yang paling menonjol. Berikutnya urutan kausal. Urutan kausal mencakup dua pola, yaitu urutan dari sebab akibat dan urutan akibat ke sebab. Kemudian urutan pemisah masalah. Dimulai dari suatu masalah tertentu, kemudian bergerak menuju kesimpulan umum atau pemecahan atas masalah tersebut. Contohnya, topik yang akan diangkat virus COVID-19 dan upaya menangani penyebarannya. Pola karangan yang akan ditulis. Yang pertama, apa itu virus COVID-19? Kemudian apa bahayanya?
dan bagaimana cara menangani penyebaran virus COVID-19. Kemudian urutan umum khusus, dimulai dari pembahasan topik secara menyeluruh atau secara umum, lalu diikuti dengan pembahasan secara terperinci atau lebih khusus. Contohnya, topik yang akan diangkat adalah pengaruh internet. Maka yang dibahas secara umum yang akan dibahas adalah siapa saja para pengguna internet. Pengguna internet dimulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Baru kemudian apa manfaat dari internet, yaitu sebagai media informasi, kemudian bisnis, dan juga jaringan sosial. Kemudian urutan familiaritas, yaitu urutan yang dimulai dengan mengemukakan sesuatu yang sudah dikenal, kemudian berangsur-angsur pindah pada hal yang kurang dikenal. Dalam keadaan-keadaan tertentu, cara ini misalnya diterapkan dengan mempergunakan analogi. Yang terakhir adalah urutan akseptabilitas. Urutan akseptabilitas ini mirip dengan urutan familiaritas. Bedanya, bila urutan familiaritas mempersoalkan apakah suatu barang atau satu hal sudah dikenal atau tidak oleh pembaca, maka urutan akseptabilitas mempersoalkan apakah suatu gagasan bisa diterima atau tidak oleh pembaca. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.